Perkenalkan, kami dari kelompok 4 RBL Fisika Dasar 1A K15 FTM ITB akan mempresentasikan percobaan untuk menentukan percepatan gravitasi dalam 3 metode. Sebelum melakukan percobaan, ini nama anggota kelompok 4. Percobaan pertama, penentuan gravitasi dengan prinsip pipa bocor, alat dan bahan, gelas ukur, mistar, pipa yang telah dilubangi dengan variasi lingkar diameter yang berbeda. Langkah pertama, isi pipa dengan air hingga penuh. Lalu, kita hitung ketinggian pada bagian atas pipa dan juga bagian bawah pipa menggunakan mistar. Selanjutnya, kita hitung juga diameter pada lubang pertama pada pipa. Kemudian, buka penutup pada lubang pipa hingga air keluar dari bagian lubang pipa. Tampung air yang keluar dari pipa menggunakan gelas ukur, serta catat lamanya waktu pancuran yang terjadi. Serta catat pula volume yang telah ditampung di dalam gelas ukur. Lakukan percobaan ini dengan variasi 3 diameter dengan ketinggian yang sama. Pertama, penggaris dan botol yang sudah dilubangi dan ditandai kedalamannya. Kedua, gelas ukur. Ketiga, aplikasi akustik stopwatch di HP. Langkah pertama adalah membiarkan air mengalir melalui lubang. Tunggu hingga mendapatkan kedalaman yang diinginkan. Jika sudah, arahkan air ke dalam gelas ukur sambil mulai stopwatch dengan membunyikan suara. Matikan stopwatch pada waktu yang diinginkan. Usahakan waktu singkat mungkin agar kecepatan diasumsikan konstan. Ulangi percobaan dengan menvariasikan kedalaman. Berikutnya, saya akan melakukan percobaan gerak jatuh bebas dengan variasi ketinggian. Berikut alat bahannya. Yang pertama, tali untuk menyangga beban, tali yang berhubungan dengan beban, mistar, aplikasi stopwatch, gunting, timbangan, dan perekat. Langkah pertama, membuat penyangga beban. Dan buat batas ketinggian menggunakan benang agar lurus dan mistar sebagai penganunya. Berikutnya, timbang beban. Buat tali penyangga beban, pasang beban. Tandai ketinggian beban menggunakan alat tulis. Kemudian atur aplikasi akustik stopwatch. Mulai aplikasi. Dan gunting. Dan diperoleh hasil waktu yang ditempuh benda. Pada percobaan pertama ini, kita gunakan benda yang kecil. Kita ikat benda kecil tersebut dengan benang, lalu kita gantung dengan ketinggian 0,307. Benda yang kecil ini bermassa 0,02 kg. Lalu, kita siapkan alat pipe-box kita untuk mengukur waktu, lalu benda tersebut kita jatuhkan, dan ketika benda tersebut jatuh dan bersuara, maka timernya akan berhenti sendiri.
sehingga kita mendapatkan waktu untuk mencari percepatan gravitasi. Untuk variasi yang kedua, benda yang lebih besar dan bermassa 0,1 kg, kita sama-sama mengantungnya pada ketinggian 0,307 meter. Lalu, benda tersebut kita lepaskan, sehingga timer PyPox akan berhenti dan kita mendapatkan nilai waktu untuk mencari percepatan gravitasi. Pertama-tama, hal yang kita lakukan adalah mengukur sudut dengan busur. Di situ tertulis 30 derajat. Lalu kita ambil lem sebagai benda dan kita luncurkan. Lakukan sebanyak 2 kali. Lalu hitung waktu meluncurnya benda menggunakan stopwatch. Yang kedua, kita ukur lagi menggunakan busur. Di situ di busur ditunjukkan 40 derajat. Lalu kita taruh lem dan kita luncurkan sebanyak 2 kali. Lalu ukur waktu menggunakan stopwatch. Pada percobaan ketiga, kita ukur lagi menggunakan busur. Di situ ditunjukkan oleh busur 70 derajat. Lalu kita taruh lem sebagai benda dan kita luncurkan sebanyak 2 kali. Lalu ukur waktu peluncuran menggunakan stopwatch. Kita masuk ke proses penghitungan dengan data S1V0T plus setengah T kuadrat A-nya sama dengan G, G-nya sin theta, lalu menjadi seperti ini. Kali ini adalah percobaan bidang miring dengan variasi panjang lintasan. Berikut adalah alat dan bahan. Pertama adalah menggunakan kayu dengan panjang 38,5 cm. Lalu catat waktu yang dibutuhkan balok untuk sampai ke ujung lintasan. Dilakukan dengan 2 kali percobaan. Adalah menggunakan kayu dengan panjang 50,7 cm. Lalu catat lagi waktu yang dibutuhkan balok untuk sampai ke ujung lintasan, yang dilakukan juga dengan 2 percobaan. Yang ketiga adalah menggunakan kayu dengan panjang 110,3 cm. Dicatat waktu yang dibutuhkan balok agar sampai ke ujung lintasan. Ketiga percobaan menggunakan besar kemiringan sudut yang sama dengan ketinggian penyangga yang menyesuaikan menggunakan aturan sinus. Berikut ini adalah alat
percobaannya atau setup alat percobaan dengan sudut sebesar kurang lebih 47 derajat. Lalu kita peragakan percobaan pertama, yaitu hanya alas dilapisi oleh air. Hitung waktu menggunakan aplikasi Pipox. Lanjut ke percobaan berikutnya, yaitu saat papan atau keramik dilapisi oleh sampo. Hitung waktu dengan aplikasi Pipox. Lalu kita lanjut dengan keramik dilapisi oleh sunlight. Hitung kembali dengan aplikasi Pipox. Lalu kita lanjut ke aplikasi menggunakan minyak. Berikutnya keramik sudah dilapisi oleh minyak. Nah, terlihat ada kuning-kuning dan itu adalah sebuah minyak. Oke, lalu kita lakukan percobaannya. Tempelkan benda, lalu jatuhkan dan hitung waktunya menggunakan aplikasi Pipox. Oke, mungkin cukup sekian percobaannya dan berikut adalah hasilnya. Alat dan bahannya seperti sabun, aplikasi Pipox, meteran, 3 masa benda yang berbeda, busur, air, tisu, dan papan tulis sebagai bidang miringnya. Dengan panjang papan tulis yaitu 58 cm. Kemudian pada masa benda pertama yaitu 1,2 gram, masa benda kedua 2,2 gram, masa benda ketiga 3,8 gram. Selanjutnya memberikan licin yaitu sabun ke papan tulis sehingga geseknya 0. Untuk tingginya sekitar 47 cm. Kemudian diukur kemiringannya yaitu sekitar 49 derajat dengan menggunakan busur dan menggunakan aplikasi yaitu sekitar 49 derajat. Kita mulai. Stopwatch menghasilkan 0,414 detik untuk benda pertama. Kemudian benda kedua saya papan. Menghasilkan 0,393 detik. Pada percobaan ketiga, saya menggunakan cincin tapi tidak digelindingkan, hanya ditaruh di kemiringan. Ayo kita mulai. Menghasilkan 0,3 detik.